Dalam meningkatkan sektor pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan dan ketangguhan petani di Pegunungan Arfak, maka Yayasan Bina Tani Sejahtera melakukan pendampingan kepada para petani lokal dalam merubah pola pikir para petani dari yang tradisional menjadi modern. Alhasil, produksi yang dihasilkan petani kualitasnya sangat bagus dan memuaskan pembeli. Kurangnya pengetahuan para petani lokal di Kabupaten Pegunungan Arfak dalam hal bercocok tanam, maka Yayasan Bina Tani Sejahtera YBTS melakukan pendampingan bagi para petani guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Untuk itu, YBTS menggelar Expo Tanaman Dataran Tinggi Pegunungan Arfak, khususnya tanaman hortikultura seperti wortel, kol, bunga kol, brokoli, serta tanaman hortikultura lainnya. Dari hasil pendampingan selama kurang lebih 1 bulan, hasil yang diperoleh petani sangat memuaskan. Padahal sebelumnya kualitas yang dihasilkan para petani kurang baik, sehingga harganya pun di tingkat konsumen relatif rendah. Namun dengan pendampingan dari YBTS, produksi yang dihasilkan dari salah satu petani lokal di Kampung Imbai, Distrik Anggi sangat memuaskan, sehingga hasil tersebut didemonstrasikan dalam kegiatan Expo. Mewakili pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Asisten 2 Setda Jatmiko Irianto menyampaikan bahwa selama ini Pegunungan Arfak terkenal dengan 2 potensi unggulannya, yaitu sektor pertanian dan pariwisata. Menurutnya, kedua sektor ini yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pegaf. Selain itu, hanya kedua sektor tersebutlah yang saat ini dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesejahteraan masyarakat lokal Pegunungan Arfak. Dari urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, potensi unggulan di Kabupaten Manokwari yaitu pertanian sama pariwisata. Ya, itu yang bisa menghasilkan PAD dan menyentuh langsung ke masyarakat petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang merupakan gelar bangsa, di mana kalau bangsa akan maju berarti kesejahteraan masyarakat akan maju. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, yang dari Jakarta, dari provinsi. Diakui oleh Asisten 2, hampir 90% masyarakat asli Pegunungan Arfak hidup sebagai petani. Hal ini didukung dengan lahan yang luas serta kualitas tanah yang subur, sehingga membuat banyak masyarakat lokal yang hidupnya hanya bergantung pada sektor pertanian. Dengan peluang tersebut, maka Asisten 2 berharap agar para petani dapat mengelola pertaniannya secara baik dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Sebagian besar masyarakat itu hidupnya dari petani, 90% lah. Sisanya ya ada pegawai, sebagian besar sebagai petani. Ini tentunya perlu kita melihat potensi ini. Kalau kita kelola dengan baik, potensi yang ada, tanah subur, terus lingkungan dijaga, bagaimana kita kelola pertanian dengan baik secara baik ya, dengan menggunakan teknologi yang baik, ramah lingkungan, kita akan melestarikan lingkungan kita baik. Ya, kami sampaikan selain pertanian juga ada pariwisata kita yang unggulan gitu ya. Jadi kita telah membentuk itu dinas pariwisata dan kebudayaan, dan khusus untuk pertanian ini, pertanian dan tanaman pangan. Selama ini, pengetahuan para petani masih sangat terbatas dalam hal cara bercocok tanam yang baik hingga pemasaran hasil. Selain menjual hasilnya di pasar dalam Kabupaten Pegunungan Arfak, juga ada petani yang memasarkan hasilnya ke Kota Manokwari. Tentu para petani akan mengeluarkan biaya transportasi yang mahal, sehingga biasanya biaya transportasi lebih besar ketimbang hasil penjualannya. Selain dipasarkan dalam Kota Manokwari, hasil pertanian masyarakat Pegunungan Arfak juga telah dipasarkan hingga ke daerah Sorong, Biak, Jayapura, Nabire, dan Timika. Bahkan hasil pertanian Pegaf juga telah dipasarkan di pabrik semen Maruni Manokwari. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.